Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami adalah kelompok 3 untuk mata kuliah Machine Learning. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Artificial Neural Network. Sebelum itu, untuk anggota kelompoknya kami ada banyak, ada 9 orang, tapi akan kami bagi menjadi dua kelompok. Satu untuk menjelaskan mengenai regresi yang ada di video lainnya, dan satu lagi di video ini untuk menjelaskan tentang ANN. Pada video ini yang akan memaparkan mengenai materi ini adalah Josia Fernandes, Andre Tambu Bolon, Rifnita Cahyani, Dinda Joyeshana, dan Cikalis Kaila. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Apa sih definisi artificial neural network itu? Jadi artificial neural network itu sebuah model komputer yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. ANN itu juga terdiri dari banyak lapisan yang saling terhubung yang disebut neuron, yang bekerja untuk memproses data. Jadi setiap neuron yang menerima input diproses dan menghasilkan output yang diteruskan ke neuron. Kemudian ada struktur ANN. Ada tiga. Yang pertama lapisan input, yang menerima data masukan seperti gambar, teks, atau data numerik. Yang kedua ada lapisan tersembunyi atau hidden layers. Lapisan ini berfungsi untuk memproses data lebih lanjut dan mengekstrak fitur yang lebih kompleks. Yang ketiga ada lapisan output, yang memberikan hasil akhir dari pemrosesan data. Kemudian cara kerja ANN, yang pertama ada forward propagation. Proses ini dimulai dengan memasukkan data ke dalam lapisan input, dan kemudian diproses dan diteruskan ke lapisan tersembunyi atau hidden layer tadi. Jadi di setiap neuron, data yang masuk itu dikalikan dengan bobot yang ada, kemudian dijumlahkan dengan bias atau nilai tambahan untuk setiap neuron. Dan akhirnya melewati fungsi aktivasi, itu fungsi yang kedua nanti prosesnya. Jadi lapisan tersembunyi itu berfungsi untuk memproses data lebih lanjut dan mengekstrak fitur yang lebih kompleks. Yang kedua adalah fungsi aktivasi, yang penting untuk menambahkan non-linearitas pada proses. Tanpa fungsi-fungsi ini, output dari jaringan hanya menjadi kombinasi linear dari input yang membatasi kemampuan jaringan untuk mempelajari pola yang kompleks. Kemudian ada backward propagation. Setelah data diproses dan output dihasilkan, langkah selanjutnya adalah memperbaiki bobot jaringan untuk meminimalkan kesalahan. Ini dilakukan dengan metode yang disebut back propagation. Jadi back propagation ini ada dua. Yang pertama menghitung kesalahan, itu menggunakan fungsi loss seperti main square error atau cross entropy. Yang kedua itu mengupdate bobot. Setelah kesalahan dihitung, jaringan akan menggunakan algoritma optimasi, biasanya stochastic gradient descent atau disingkat SGD atau ADAM, untuk memperbarui bobot dan bias agar kesalahan bisa diminimalkan pada iterasi berikutnya. Kemudian studi kasus. Di sini diberikan suatu struktur artificial neural network dengan tiga variabel input, yaitu yang pertama hidden layer dengan dua neuron dan dua target atau output. Kemudian diketahui dengan nilai atribut ada X1 sama dengan 1, kemudian ada X2 sama dengan min 2, kemudian ada X3 sama dengan 0,5. Serta target atau labelnya itu Y1 sama dengan 2, kemudian Y2 sama dengan 0,75. Yang diketahui juga ada bias sama dengan 1, terus yang bias sama dengan 1 itu pada input layer dan hidden layer, kemudian learning rate sebesar 0,1. Nilai output dari O1 yang ditanya, kemudian ada delta error pada neuron kedua di hidden layer, kemudian yang ketiga ada update bobot yang menghubungkan X3 dan H2. Kemudian ini adalah gambar proses perhitungannya, kemudian ini ada yang diketahui, yang tadi, kemudian yang ditanya, yang tiga tadi, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1, yaitu mencari nilai output dari output layer 1. Dan di sini saya split screen ya, biar teman-teman bisa langsung enak aja melihat dari berdasarkan gambar ini. Oke, di sini
sebelum untuk kita menemukan nilai dari output layer 1 itu, kita harus menghitung dulu aktivasi dari si hidden layer-nya. Oke. Menghitung dari si aktivasi hidden layer dengan rumus apa? Yaitu hidden layer J sama dengan fungsi aktivasi atau sigmoid dari sigma Wij kali sigma Wij Xi dengan Fx-nya itu dengan nilai 1/1 tambah eksponen pangkat min X. Oke, kita hitung nih untuk dinilai hidden layer 1, H1-nya. H1 itu rumusnya sigmoid dari Wx0 H1 dikali X0 ditambah Wx1 H1 kali X1 ditambah Wx2 H1 kali X2 ditambah Wx3 H1 kali X3. Oke, selanjutnya kita dapat nilai Wx0 H1 itu berdasarkan gambar ini. Wx0 H1 yaitu nilainya negatif 0,2 dikali X0, kalau berdasarkan soal, X0 itu adalah 1. Jadi, negatif 0,2 dikali 1 ditambah Wx1H1, yaitu nilainya 0,1. 0,1 dikali X1, nilainya adalah 1. Oke, selanjutnya ditambah lagi Wx2H1. Wx2H1 itu kita lihat berdasarkan gambar, yaitu Wx2H1 nih. 0,2. Jadi 0,2 dikali negatif 2 karena nilai dari si X2 yaitu negatif 2. Kemudian kita hitung lagi Wx3H1 nih. Wx3H1 nilainya 0,5 kali X3-nya 0,5 nih. Kita lihat Wx3H1 nilainya 0,5. Sehingga kita peroleh nih nilai dari si hidden layer 1 yaitu sigmoid dari negatif 0,25 yaitu sekitar 0,4378. Hal yang sama juga nih kita lakukan untuk ke hidden layer 2, di mana fungsinya yang sama rumusnya, yaitu sigmoid dari Wx0H2, karena kita mau mencari untuk nilai hidden layer 2, maka dia Wx0H2 dikali X0, ditambah Wx1H2 kali X1, ditambah Wx2H2 kali X2, ditambah Wx3H2 kali X3. Karena kita kan mau mencari hidden layer 1, jadi semua X yang menuju ke arah H2. Oke, untuk kita masukkan aja nih nilai-nilainya berdasarkan gambar nih. Sigmoid dari Wx0H2, Wx0H2 itu nilainya negatif 0,15, dikali X0 nilainya 1, ditambah Wx1H2, Wx1H2 nilainya nih 0,2. 0,2 dikali X1 nilainya kan 1 tadi, kali 1, ditambah Wx2H2 yaitu nilainya Wx2H2 negatif 0,15 dikali nilai X2 tadi kan negatif 2. Kemudian ditambah lagi Wx3H2 yaitu negatif 0,25 dikali X3 nilainya 0,5. Sehingga kita peroleh hidden layer 2 sama dengan sigmoid dari 0,225 sama dengan nilainya sekitar 0,5560. Seperti itu. Nih, sorry. Teman-teman bisa kelihatan ya, jelas di sini. Oke, kita udah dapat nih nilai dari si hidden layer 1 sama si hidden layer 2-nya, nilai aktivasinya. Kita masuk untuk mencari nilai si output layer-nya. Teman-teman perlu tahu untuk mendapatkan aktivasi dari output layer ini, diperlukan nilai dari aktivasi si hidden layer yang telah kita hitung sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan nilai output layer 1, fungsinya sebenarnya sama aja kayak si hidden layer tadi, yaitu sigmoid dari WH0Y1. Sekarang gambarnya kita fokus ke sini. Sigmoid dari WH0Y1 kali H0 ditambah WH1Y1 kali H1 ditambah WH2Y1 kali H2. Selanjutnya sama dengan sigmoid dari WH0Y1, kita fokus dari H1 menuju si Y1. Semua kita fokus ke nilai hidden layer yang menuju Y1. Oke, WH0Y1 di sini WH0Y1 dikali H0. WH0Y1 itu nilainya negatif 0,15. H0 itu adalah nilai biasnya. Sehingga kita lihat di sini H0 sama dengan 1. Ada di soal ya. Nih, dikali 1 ditambah WH1Y1 dikali H1. WH1Y1 itu nilainya 0,1 dikali nilai H1 yaitu 0,4378 berdasarkan dari yang hidden layer yang kita udah temukan ini.
0,4378. Oke, selanjutnya ditambah lagi WH2Y1 dikali H2. WH2Y1 nih, dari H2 ke Y1, WH2Y1 nilainya 0,15 dikali nilai H2 yang udah kita temukan sebelumnya nih. Nilai H2-nya berapa nih? 0,5560. Jadi dia rumusnya 0,15 kali 0,5560. Sehingga kita dapetin output layer 1 adalah sigmoid dari negatif 0,0228, yaitu sekitar 0,4943. Hal yang sama juga kita lakukan untuk mencari si output layer 2, teman-teman, yaitu sigmoid dari ini kebalik nih. WH0Y2 dikali H0 ditambah WH1Y2 kali H1 ditambah WH2Y2 kali H2. Kita semua mencari yang arahnya menuju si Y2 nih, Y2. Sehingga kita masukkan aja nilainya sigmoid dari WH0Y2 nih, yaitu 0,1 dikali 1 karena nilai H0 yaitu 1 ditambah WH1Y2 nih 0,2 dikali H1 yang tadi kita temukan adalah 0,4378 ditambah WH2Y2 yaitu negatif 0,1 dikali nilai H2 yang udah kita cari tadi yaitu 0,5560. Sehingga kita peroleh nilai output layer 2-nya sama dengan sigmoid dari 0,132 yaitu sekitar dengan 0,5329. Jadi kita udah dapat nih nilai output layernya yaitu 0,4943 seperti itu. Oke, mungkin untuk nomor 2 dan 3 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, menghitung delta error pada neuron kedua di hidden layer. Untuk menghitung delta error pada hidden layer ini, pertama, kita perlu menghitung error pada output layernya terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri, ada delta output sama dengan output dikali 1 dikurangin 0, terus dikali Y, dan dikurangin output. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa langsung ke contoh. Yang pertama di A ini, error pada output layer pertama. Di sini ada delta O, output layer pertama, sama dengan output layer pertama, dikali 1 dikurangin output layer pertama, terus dikali Y1 dikurangin output layer pertama. Nah, di sini diketahuin, kita lihat di studi kasusnya. Di sini diketahui Y1 itu 2. Oke. Di sini Y1-nya 2. Dan bisa ditulis di sini. Dan outputnya itu bisa dilihat di sini. Output yang pertama itu ada 0,4943. Dan ditulis di sini. Setelahnya dijumlahin. Dan ini hasilnya. Dan ini hasil output layer pertama. Yang kedua, sama seperti sebelumnya, yang bedain cuma di sini output layer kedua sama Y2. Di sini delta output kedua sama dengan output 2 dikali 1 dikurangin output yang kedua, dikali Y2 dikurangin 0 output yang kedua. Di sini output layer yang kedua dapat dilihat 0,5329. Dituliskan di sini. Terus untuk Y-nya sendiri ada di 0,75. Terus langsung dituliskan di sini. Terus dikurang. Terus ini hasilnya. Setelah dikali, ini hasilnya. Setelahnya, delta error pada neuron kedua di hidden layer akan dijelaskan oleh teman saya, Rifnita. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan delta error pada neuron kedua di hidden layer, yang dimana perhitungan delta error pada hidden layer itu adalah delta H sama dengan H dikali 1 min H sigma delta Y WHY,
yang dimana penyelesaian pada nomor A yaitu error pada hidden layer 1 dengan menggunakan rumus delta H1 sama dengan H1 dikurang 1 min H1 dikali dengan delta O1 dikali WH1Y1 dan ditambah delta O2 dikali WH1Y2. Kemudian setelah itu kita masukkan saja angka-angka yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu H1 yaitu 0,4378, kemudian 1 min H1 dengan memasukkan 1 dikurang 0,4378, dan delta O1 yaitu adalah nilainya 0,3756, kemudian WH1Y1 adalah 0,1, lalu ditambah dengan delta O2 yaitu 0,0540 dan WH1Y2 yaitu 0,2. Setelah itu kita jumlahkan yaitu 0,4378 dikali dengan 1 kurang 0,4378 adalah hasilnya 0,5622, dan kemudian hasil dari 0,3756 dikali 0,1 kemudian ditambah 0,0540 dikali 0,2 adalah 0,04836, yang hasil akhirnya adalah 0,0119. Kemudian pada penyelesaian nomor B yaitu error pada hidden layer 2 itu adalah kurang lebih sama, hanya saja membedakan pada bagian H2 dan H1-nya, yaitu kita masukkan saja delta H2 sama dengan H2 dikali 1 min H2 dikali delta O1 dikali WH2Y1, kemudian ditambah dan dikali delta O2 dikali WH2Y2. Kemudian setelah itu kita masukkan saja angka-angkanya yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu H2 yang bernilai 0,5560, kemudian dikali 1 min 0,5560, kemudian dikali dari delta O1 yaitu 0,3756 dan WH2Y1 yaitu 0,15. Kemudian ditambah delta O2 yaitu 0,0540 dan dikali minus 0,1. Setelah itu kita jumlahkan yaitu 0,5560 dikali 0,440 dan dikali 0,0509, dan hasil akhirnya adalah 0,0126. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu mencari update bobot yang menghubungkan X3 dan H2. Di sini yang dicari yaitu nilai terbaru dari wake-nya X3 dan H2. Di sini nilai yang lamanya adalah min 0,25. Sehingga rumus yang kita pakai untuk mencari bobot terbarunya yaitu W action sama dengan W tambah alpha dikali delta H dikali X, dimana W H2X3 yang baru sama dengan W H2X3 yang lama ditambah alpha dikali delta H2 dikali X3. Seperti yang kita tahu, W H2X3 yang lama yaitu min 0,25, terus alpha atau learning rate-nya sama dengan 0,1, delta H2 atau delta error yaitu 0,0126 yang sudah kita dapat di slide sebelumnya, dan nilai dari X3 sama dengan 0,5. Hasil yang didapat yaitu min 0,249. Jadi, wake H2X3 yang baru sebesar min 0,249. Demikianlah teman-teman pemaparan dari apa yang bisa kami sampaikan mengenai neural network ini, artificial neural network. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman mengerti, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.